Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama saya Ani Siti Koyumah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Wahyuning Gatri Eshum, di mana beliau merupakan lulusan BSA tahun 2021. Tempat tanggal lahir Pemalang 1 Januari 1997. Pendidikan formal TK Pertiwi Banjaranyar, SDN 1 Banjaranyar, MTS Nurul Islam Randu Dongkal, MA Al-Hikmah 2 Benda, IAIN Salatiga. Non formal Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Banjaranyar, Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Pondok Pesantren Al-Falah Salatiga. Alamat Batur RT 4 RW 8 Bulakan Belik Pemalang. Pengalaman organisasi OSIS Divisi Keterampilan dan Kreasi tahun 2009, KSPD Divisi Kesehatan tahun 2013, HMPS Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Arab, Divisi Penelitian dan Advokasi tahun 2018-2019, ITLA Divisi Minat Bakat tahun 2018-2019. Prestasi yang beliau raih ada banyak nih. Yang pertama, juara 1 Cipta dan Baca Puisi Arab. Yang kedua, juara 1 Insya, juara 2 Debat dan Bahasa Arab, juara 2 Insya, juara 2 Kaligrafi, juara 3 Kaligrafi, juara 3 Qiraatul Kutub tingkat ulya. Oke, langsung saja kita mengobrol dengan beliau, narasumber kita. Sebelumnya kita secara biar lebih kenal, saya panggilnya apa? Ustazah, Us atau Mbak Gatri atau Kak Gatri? Mbak Gatri aja. Oke. Mbak Gatri. Mbak Gatri sekarang disibukkan oleh apa, Mbak? Kalau sekarang masih mengaji, masih belajar di Pondok Pesantren Al-Falah Salatiga, tepatnya di RUQ yaitu yang lebih menjurus ke menghafal Al-Qur'an. Juga di samping itu ada di yayasan tersebut kan ada punya SMP ya. Itu saya mengisi sebagai tenaga pengajar, lebih tepatnya mentor di bagian bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris ya. Berdasarkan yang saya lihat, jenengan sendiri itu lulusan bahasa Arab. Ya. Kenapa bisa sampai bahasa Inggris? Kapan jenengan itu bisa mempelajari bahasa Inggris tersebut? Terus kenapa bisa justru balik arah gitu? Sebenarnya kalau balik arah kurang tepat juga ya. Karena memang dulu ya semua orang sepertinya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, di setiap sekolah kayak gitu pasti ada pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab, kecuali yang mungkin pendidikannya lebih ke umum kayak gitu. Karena memang suka belajar bahasa aja kayak gitu, belajar bahasa. Terus memang sebenarnya kalau disuruh milih, saya lebih condong ke bahasa Arab gitu, dan lebih menyukai bahasa Arab gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, namanya takdir gitu ya. Namanya nasib orang nggak tahu gitu. Ya diambil aja, disuruh ngisi bahasa Inggris di situ kayak gitu. Oke, berdasarkan pengalaman Mbak Gatri berarti lebih ke mencintai yang mau kita pelajari ya, agar lebih menghayati sama apa yang kita lakukan saat ini. Lalu bagaimana metode belajar yang jenengan sehingga berhasil menjadi salah satu mahasiswa yang berprestasi? Padahal beliau kan kalau dilihat-lihat beliau seorang penghafal Al-Quran, dan sedangkan beliau juga disibukkan dengan pekerjaan sebagai mahasiswa, tadi banyak tugas yang menumpuk atau hal-hal yang lain di luar tugas kuliah. Metode belajar sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk gitu ya, suka belajar gitu, suka karena memang saya suka bahasa Arab, jadi ya suka apa aja yang berhubungan sama bahasa Arab. Terus untuk mengimbangi kegiatan dengan kegiatan yang lain ya, karena suka jadi bisa aja kayak gitu. Saya suka sama aktivitas saya gitu, jadi enjoy. Kalau karena suka ya, jadi apa aja yang masuk ya suka gitu. Untuk saya sebagai penghafal Al-Quran juga gitu,
Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Iya. Nah itu malah mendukung karena saya belajar bahasa Arab, jadi mendukung dalam saya menghafal Al-Quran juga. Oke teman-teman, ingat, kita harus mencintai apapun aktivitas kita. Itu kunci dari Ustazah Gatri, bahwasanya apapun yang kita lakukan harus dengan hati, dengan cinta, maka semuanya akan ringan dan mudah untuk dikerjakan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Gatri. Apakah jenengan itu pernah merasa lelah dengan keadaan yang seperti Anda lakukan sebelum-sebelumnya, di mana jenengan masih aktif sebagai mahasiswa, juga aktif di organisasi sekolah, bahkan jenengan juga meraih berbagai prestasi. Itu kan tidak bisa dengan serta-merta kita ikut lomba terus kita menjadi juara, kan enggak, pasti ada usaha di balik itu semua. Lalu apakah jenengan itu merasa, oh saya lelah dengan ini semua, capek, pengen berhentilah sampai sini? Jenengan gimana? Setiap orang pasti mengalami fase lelah gitu. Fase lelah, begitupun saya juga sering kerap gitu, tiba-tiba lelah, tiba-tiba. Tapi ibaratnya gini, koma itu kan nggak harus berhenti, masih ada titik gitu kan, masih ada titik. Jadi tuh ya nggak apa-apa, istirahat sebentar, tapi kita nggak boleh stagnan di situ gitu. Kita masih ada perjalanan yang masih jauh, masih panjang kayak gitu. Ya kita koma dulu aja nggak apa-apa, tapi nggak boleh titik kayak gitu, nggak boleh titik. Kita istirahat boleh, tapi nggak boleh berhenti seperti itu. Lalu setiap orang kan memiliki cara berbeda-beda untuk mengatasi kelelahan itu semua. Kalau seperti saya lebih memilih tidur. Oke, saya tidak tahu kalau everyone like to sleep ya. Nah, bagaimana kalau Mbak Gatri cara mengatasinya, apa dengan healing atau dengan cara nongkrong dengan teman-teman? Tapi kalau dilihat seorang Mbak Gatri itu kayaknya nggak mungkin ya kalau nongki nggak jelas di mana, di kafe kah atau di mana. Lalu bagaimana Mbak Gatri mengatasi itu semua? Oh ya nggak mesti. Saya juga seperti yang lain, anak muda yang lain itu. Malah justru itu perlu nongkrong dengan yang lain. Kita dengan nongkrong itu pun nggak mesti mengarah ke negatif ya. Kita bisa bertukar pikiran dengan yang lain. Seperti kita bertemu dengan teman lama gitu. Ih kamu sekarang sibuk apa kayak gitu. Gimana cara ngatasin begini itu. Itu kan juga kita dapat, oh iya ya kita harus begini. Kadang bisa dapat semangat dari orang lain gitu. Semangat kan nggak dari diri sendiri gitu kan gitu. Kita bisa dapat semangat dari orang lain atau dari konten-konten yang kita lihat gitu. Nah, biasanya healingnya saya itu malah nonton. Oh iya, nonton ya, saya suka nonton. Apalagi ya healing ya jalan-jalan sih, pasti jalan-jalan itu pasti orang melihat alam bebas kayak gitu. Kalau kata banyak orang itu berkata bahwasanya Oke, semangat itu dari diri kita, tapi terkadang support system dari orang terdekat kita, apalagi orang yang kita sayangi itu penting ya. Terus Mbak Gatri, apakah juga sering mendapatkan support system dari orang-orang tertentu yang justru Mbak Gatri itu menganggap itu suatu hal yang istimewa? Oh jelas, ya, saya punya banyak support system, bukan support system ya. Apa ya biasanya orang-orang bilangnya apa ya? Penyemangat. Ya pasti orang tua. Orang tua pasti support system pertama. Orang tua. Jadi ketika tadi kayak kalau kita lagi lelah gitu, orang tua itu bisa pasti itu kayak mendorong kita buat jalan lagi kayak gitu. Terus ustadzah kita gitu. Teman-teman kita juga bisa jadi support system kita. Jadi entah itu lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita, bisa tetap aja mereka tuh kadang bisa lebih dewasa dari kita ketika kita lagi di posisi yang sedang di posisi yang tidak kita duga, tapi ternyata mereka itu bisa lebih dewasa dalam menyikapi seperti itu. Jadi kita itu jangan mendem semuanya sendiri ya intinya ya. Kalau kita lagi nggak semangat, terkadang itu kita butuh ngobrol sama teman, justru kita menemukan sesuatu yang nanti hal berbeda yang dapat membuat kita semangat kembali. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Mbak Gatri. Lalu bagaimana cara
jenengan mengatur waktu di samping kepadatan jadwal sehari-hari. Mengatur waktu seperti mengajar, buat setoran, ini saya buat murojaah, ini saya belajar bahasa asing dulu untuk besok bekal saya mengajar gitu. Bagaimana? Setiap orang udah perkara umum ya. Kalau setiap orang tuh pasti mempunyai list apa aja yang harus dilakukan di esok harinya kayak gitu. Balik lagi sebenarnya kita tuh nggak bisa membuat perfect plan gitu, nggak bisa membuat perfect plan. Jadi misal seumpamanya ada perubahan di planning kita itu ya kita tinggal menyesuaikan aja kondisi seperti apa kayak gitu. Tinggal kita menyesuaikan ini belum terlaksana, tapi kita bisa memperbaiki keesokan harinya. Ini belum terlaksana, kita bisa memperbaiki Jadi kita pengalaman itu diambil dari yang lalu gitu, masa lalu gitu. Berarti secara tidak langsung cara kita untuk membuat plan suatu tugas seperti tadi, berarti kita membuat list-listan tadi. List-listan itu sangat penting. Itu sangat penting. Nanti berarti kita bisa mengoreksi mana yang kurang dan mana yang harus kita tambah lagi gitu. Oke. Jadi jenengan sekarang itu kan jadi tutor di bahasa asing, bahasa Inggris ya terutama. Dan jenengan itu yang diajar itu bukan seumuran mahasiswa, tapi anak-anak kecil-kecil yang baru lulusan SD. Itu saya akui sih keren. Karena apa? Mengatur anak kecil kan tidak semudah seperti orang dewasa. Nah, cara jenengan untuk mengatasi anak-anak kecil itu untuk bisa memahami apa yang jenengan jelaskan itu bagaimana? Sabar. Paling utama sabar. Sabar ya. Kita juga harus menanamkan proses itu emang susah gitu, lama kayak gitu. Jadi sebisa mungkin membuat mereka tuh nggak ngedown menanamkan bahwa bahasa Inggris itu susah kayak gitu. Semua orang tuh bisa gitu. Biasanya saya itu menerapkan pengalaman saya dulu waktu belajar bahasa Inggris. Saya juga pasti merasakan kesusahan dulu waktu pertama mengenal bahasa Inggris. Jadi begini dulu juga Bu guru begini dulu Bu guru juga begini gitu. Nggak semua orang tuh belajar langsung bisa kayak gitu. Nah jadi ya anak-anak nanti perlahan-perlahan gitu bisa mengikuti seperti itu. Oke, keren ya. Narasumber kita saat ini itu bisa bukan cuma beliau itu berprestasi, tapi beliau juga bisa mengajarkan apa yang beliau pelajari. Walaupun beliau ini berasal dari bahasa Arab, tapi beliau itu menjadi tutor di bahasa Inggris. Bukankah itu hal yang sangat menakjubkan kan? Oke, terima kasih Mbak Gatri sudah menemani ngobrol kita malam kali ini. Terus sebagai pertanyaan yang terakhir, nih Mbak Gatri punya planning nggak? Saya pengen nikah umur segini gitu. Saya pengen ini setelah ini tahun depan saya itu setelah khatam saya pengen gelondong 30 juz atau apa gitu. Planning terdekatnya apa? Planning terdekat. Ya itu tadi saya kalau nikah masih jauh. Tapi kalau menghatamkan Al-Qur'an semoga tahun depan. Amin. Oke. Terima kasih. Oke, sebelum ini podcast ini berakhir, bisakah Mbak Gatri memberi semangat pada teman-teman kita yang juga merupakan mahasantri dan juga seorang penghafal Al-Quran seperti halnya Mbak Gatri untuk lebih semangat dan pintar-pintar memanage waktu dalam hal sebagai mahasiswa dan sebagai santri. Ya semangat. Semangat. Ya kan kita belajar itu keinginan kita sendiri bukan suruhan dari orang lain gitu. Ya kalau misal seumpamanya udah nggak mau belajar, ya udah ngapain dilanjutkan belajar kayak gitu, capek gitu kan. Mendingan kamu melakukan apa yang kalian suka dan itu bermanfaat gitu, daripada kalian memendam yang nggak kalian suka. Oke, nah ini yang terakhir ya Mbak. Sebelum podcast yang berakhir, apakah Mbak Gatri bisa memberikan pesan? Jadi Mbak Gatri memberikan pesan kepada terutama mahasantri, seorang mahasiswa dan santri
penghafal Al-Quran, terutama yang penghafal Al-Quran, bagaimana biar memiliki semangat untuk pintar-pintar memanage waktu antara dia sebagai mahasiswa dan sebagai santri. Mungkin gini, Allah berfirman, pernah bersumpah dengan menggunakan waktu dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu. Allah itu bersumpah dengan menggunakan waktu. Itu berarti menandakan kalau waktu emang itu sepenting itu gitu. Jadi jangan menyepelekan waktu, jangan membuang-buang waktu walaupun cuma sedetik itu ya, karena penyesalan nanti akan datang terlambat. Ya. Okay. Kesimpulannya dari podcast kita malam ini untuk ngobrol dengan narasumber kita, bahwasanya apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu yang pertama kita harus cinta. Agar apa yang kita lakukan itu kita tidak tertekan, justru kita akan semakin mendalami apapun peran kita di kehidupan. Dan yang kedua, kita butuh teman ngobrol di saat kita merasa patah semangat. Karena apa? Ketika kita memendam itu justru tidak memperbaiki diri kita, bahkan kita dapat mengalami gangguan kejiwaan atau yang lainnya. Oke, jangan, ini bukan ke langsung gangguan jiwa gila ya, tapi mungkin lebih ke depresi. Kebanyakan mahasiswa dan santri itu kalau santri itu ya, kalau santri Mbak, karena pernah ada seorang mahasiswa yang bunuh diri karena depresi. Apalagi seorang santri yang dia dipikir itu bukan hanya itu ya pelajaran di kampus, tapi juga di pondok. Oke. Dan yang ketiga, apapun kita, sekuat apapun kita, sesemangat apapun kita tetap butuh yang namanya support system. Dan support system terbesar kita adalah orang tua. Jadi ingat, apapun itu jangan pernah lepas dari orang tua. Sekecil apapun masalahnya, mintalah doa dan restu orang tua. Dan yang terakhir yaitu, ingat, apapun itu kita harus mengingat bahwasannya penyesalan datang terlambat. Seperti hal yang telah diterangkan dalam surat Al-Asr, bahwasanya demi waktu, yaitu kita tidak bisa, intinya ya, kita itu tidak bisa mengulang waktu. Jadi menghargailah waktu dengan sebaik mungkin, dengan melakukan hal-hal yang lebih berharga ya Mbak, melakukan sesuatu yang membuat kita lebih bervolume untuk banyak orang nantinya. Sekian dari podcast malam kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasantri di semua kalangan masyarakat, tidak hanya di UIN Salatiga, tetapi juga mungkin di UGM, di UIN Semarang atau dimanapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.